Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Belajar Biologi Lingkungan bersama Arya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang polusi di lingkungan sekitar kita. Kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum ya? Apa saja polusi yang ada di lingkungan sekitar kita? Dan mengapa kita perlu peduli tentang polusi? Inilah panduan tentang polusi di lingkungan sekitar, jenis-jenis polusi, dampak polusi terhadap kesehatan dan lingkungan, penyebab, serta upaya penanggulangannya. Baik, sebelum kita membahas apa jenis-jenis polusi dan apa dampaknya, sebelumnya teman-teman sudah pada mengetahui belum apa itu polusi? Jika belum, aku kasih tahu ya. Jadi, pengertian polusi itu adalah polusi merujuk pada masuknya suatu zat-zat berbahaya ke lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Contohnya termaksud polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara. Jenis-jenis polusi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada polusi udara. Polusi udara adalah adanya satu atau lebih substansi kimia, biologi, atau fisik di atmosfer dalam jumlah melebihi keadaan normal yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Polusi udara bisa terjadi di mana saja, seperti di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Selain itu, hasil dari emisi kendaraan, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil itu bisa menyebabkan polusi udara. Yang kedua, ada polusi air. Polusi air terjadi akibat pembuangan limbah, industri, dan domestik yang mengandung zat kimia berbahaya. Pembuangan limbah domestik dan rumah tangga seperti deterjen dapat mencemari air. Deterjen tidak dapat terurai dalam kondisi biasa. Pembuangan limbah industri yang mengandung Pb, Hg, Zn, dan bahan berbahaya lainnya dapat mencemari perairan dan terakumulasi pada makhluk hidup dan bersifat racun. Yang ketiga ada polusi tanah. Polusi tanah disebabkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan, serta pembuangan sampah sembarangan, yang dimana pembuangan sampah itu sendiri adalah sampah yang sulit terurai. Yang terakhir ada polusi suara. Polusi suara timbul dari aktivitas manusia seperti lalu lintas, konstruksi, dan kebisingan industri. Setelah kita mengenal jenis-jenis polusi di lingkungan sekitar kita, selanjutnya kita akan membahas dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Yang pertama ada iritansia. Iritansia yaitu polutan jenis iritansia bersifat korosif. Polutan ini merangsang infeksi saluran pernapasan atas ISPA, yaitu saluran pernapasan mulai dari hidung sampai ke tenggorokan. Selain itu, iritasi juga dapat mengenai paru-paru sendiri. Contoh polutan yang menyebabkan iritansia yaitu sulfur dioksida, sulfur trioksida, amonia, dan debu. Yang kedua ada asfiksia. Asfiksia disebabkan oleh berkurangnya kemampuan tubuh dalam menangkap oksigen atau mengakibatkan kadar oksigen menjadi berkurang. Yang ketiga ada anestesia. Anestesia bersifat menekankan susunan syaraf pusat sehingga kehilangan kesadaran. Yang keempat ada problematika pernapasan, di mana problematika pernapasan ini seperti sesak napas dan gangguan pernapasan. Selain itu, dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
terjadi pada hujan asam dan terhambatnya pertumbuhan tanaman di lingkungan. Dampak polusi air terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar, seperti limbah industri, sisa agrokimia, pembuatan limbah domestik, sampah organik, dan tumpahan minyak. Hal itu akan mengurangi kualitas air dan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak polusi tanah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak polusi tanah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat dirasakan secara tidak langsung dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, polusi tanah yang disebabkan penggunaan bahan agrokimia dalam bidang pertanian. Yang terakhir, ada dampak polusi suara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi suara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatkan insidensi diabetes. Setelah kita mempelajari jenis-jenis polusi, dampak-dampak polusi, teman-teman harus mengetahui juga penyebab polusi yang ada di lingkungan sekitar kita. Penyebab polusi di lingkungan sekitar biasanya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, limbah industri yang tidak terkelola dengan baik, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam pertanian secara berlebihan. Oh iya teman-teman, selain teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis, dampak-dampak, serta penyebab polusi yang ada di lingkungan sekitar kita, teman-teman harus juga mengetahui upaya penanggulangannya ya, biar teman-teman bisa mengatasi apa saja ketika ada polusi di sekitar kita. Upaya penanggulangan polusi yang ada di sekitar kita yang harus teman-teman ingat, pertama ada beralih ke energi bersih. Yang kedua, menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, recycling dan pengelolaan limbah. Yang keempat, menerapkan undang-undang yang ketat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya polusi. Yang terakhir, regulasi dan kesadaran masyarakat. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi dari video ini yaitu polusi adalah masalah yang serius dalam mempengaruhi kesehatan dan berkelanjutan planet kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengurangi polusi dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan mendukung upaya penanggulangan polusi. Baik, karena semua materi pertemuan di video kali ini sudah aku sampaikan semuanya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan saksikan video pembelajaran berikutnya ya di channel Belajar Biologi Lingkungan bersama Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.